Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara terlihat sibuk membaca buku yang baru dibelinya. Buku berisi edukasi seks untuk anak usia dini itu benar-benar membuatnya bosan. Gadis itu melirik suaminya yang sedang fokus bekerja. Diam-diam dia merebahkan tubuh karena sangat bosan membaca. Tidur sebentar pasti tidak akan ketahuan kan? 5 menit berselang, seorang wanita cantik yang menjadi sekretaris Aska masuk. "Permisi Pak, ini kontrak yang Bapak minta." Wanita itu menyerahkan map berisi surat kontrak kerja yang Aska minta. Mata Aska malah tertuju pada Kara yang tertidur di sofa dengan buku yang menutupi wajahnya. "Oke, besok saya tidak ke kantor. Semua kerjaan bisa kamu email seperti biasa. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya," kata Aska yang kembali memperhatikan sekretarisnya. "Baik, Pak. Apa Bapak butuh sesuatu lagi?" tanya wanita itu. "Bikinin susu hangat saja, setengah jam lagi." Tatapan mata Aska kembali tertuju pada Karamel yang masih tertidur. Hal itu membuat sekretaris Aska itu ikut melirik Karamel. "Apa saya perlu mencarikan selimut untuk adik Bapak?" "Adik? Dia istriku, bukan adikku." Jawaban Aska tentu saja membuat sekretarisnya itu kehilangan kata-kata. Selama ini, rumor di kantor memang mengatakan bahwa Aska mempunyai kelainan. Walaupun mereka tidak tahu pasti apa yang melandasi itu, tapi mereka sempat curiga dengan teman lama Aska yang dulu sering datang ke kantor. "Gak percaya karena dia terlalu muda. Memangnya kamu pikir saya sudah setua apa?" tanya Aska dengan kesal. Bukan Pak, saya cuma apa? Cuma tidak percaya Pak, karena kami belum pernah menghadiri pernikahan Bapak." "Memangnya saya harus bikin undangan untuk karyawan supaya dapat sumbangan begitu?" Aska terus saja mengoceh, membuat wanita cantik itu jadi serba salah. "Keluar kamu, jangan bergosip. Awas saja kalau bergosip, karena cuma kamu yang tahu." "Baik, Pak." Sekretaris itu keluar dari ruangan Aska dengan perasaan takut. Entah dia sudah melakukan kesalahan apa sampai membuat Aska jadi kesal. "Memangnya aku sama Karamel kelihatan jauh banget apa umurnya? Gak cocok jadi suami istri. Cuma beda 10 tahun saja, kenapa langsung dibilang adikku? Dasar sekretaris kurang cerdas." Aska terus menggerutu. Pikirannya yang kacau membuat Aska jadi gampang terpancing emosi. Setengah jam kemudian, susu hangat sudah tersedia di meja Aska. Laki-laki itu lalu membangunkan Karamel yang masih terlelap tanpa terganggu sedikit pun. "Mel, ayo bangun, kamu mau tidur di sini." Aska menggoyang-goyangkan lengan istrinya. Merasa terganggu, Kara pun membuka mata dan mengerjap-ngerjap. Dia masih belum sadar sepenuhnya di mana posisinya saat ini. "Minum susu hangat dulu, baru kita pulang." Aska menunjuk susu di meja, lalu dia berdiri dan mulai bersiap pulang. "Kakak, aku mau pipis," kata Kara sambil menyingkirkan jas milik Aska yang dipakai untuk menyelimuti tubuhnya. "Kamar mandinya di sana. Habis itu jangan lupa minum susu, biar tinggi kamu." Aska memberitahukan letak toilet pribadi di ruangannya. Lalu dia terkekeh saat melihat Kara cemberut karena ejekannya. Aska dan Kara sudah sampai di apartemen mereka. Walau belum semua barang dipindahkan, tapi Aska memutuskan untuk tidur di apartemen supaya dia dan Kara bisa belajar menyesuaikan diri. Saat sampai di kamar mereka, ternyata hanya baju-baju Aska yang sudah dipindahkan. "Kok nggak ada baju-baju aku sih, Kak? Terus aku gimana dong? Masa nggak pakai baju?" tanya Kara yang sudah gerah ingin segera mandi.
Mungkin karena baju kamu belum di-packing, jadinya belum diangkut ke sini sama mama, jawab Aska. Kara terduduk lemas di kasur menatap koper milik suaminya. Ya udah, aku nggak usah ganti baju. Aska seketika menatap Kara yang cemberut. Mereka akan tidur di kasur yang sama. Bagaimana bisa Kara tidak ganti baju? Jorok kamu, Mel. Pakai baju aku, mandi sana. Aska menyodorkan kaos miliknya yang pasti kebesaran jika dipakai Kara. Oh ya udah, aku pakai ini. Tapi besok pagi pulang rumah mama ya kak. Aku nggak mau pakai baju kakak terus. Tanpa menunggu jawaban Aska, Kara langsung masuk ke kamar mandi, lalu dengan santainya membersihkan diri. Untung saja Aska sempat membeli peralatan mandi sebelum masuk ke apartemennya. Hingga tibalah saatnya Kara memakai baju. Gadis itu baru sadar kalau dia tidak punya pakaian dalam untuk ganti. Dia pun keluar kamar hanya memakai handuk saja dan menemui lagi suaminya. Kakak, aku nggak punya itu. Kara tidak bisa meneruskan apa yang ingin dia katakan. Sementara Aska menunggu Kara mandi sambil membaca buku. Itu apa sih Mel? Tanya Aska yang tidak paham maksud Kara. Ih, itu CD sama bra, jawab Kara. Dia berjalan mendekati tasnya dan mencari sesuatu. Ya sudah, nggak usah pakailah. Di dalam juga nggak akan ada yang bisa lihat, jawab Aska dengan santai. Kak Aska mana ngerti. Kara masih cemberut sambil membongkar isi tas miliknya. Tiba-tiba raut wajahnya berubah. Untung saja ada ini. Kara kembali ke kamar mandi dan keluar dengan hanya memakai kaos yang milik Aska yang terlihat sangat kebesaran. Sudah dapat. Aska meletakkan bukunya dan sibuk mengamati istrinya yang sudah terlihat segar, meskipun ada yang aneh dengan tingkah gadis itu. Iya, untung saja aku selalu bawa CD sama hot pants ganti. Takut tiba-tiba bocor pas di luar, jawab Kara dengan santai. Namun tetap saja Aska melihat ada yang aneh dengan tingkah istrinya. Karena malas menebak-nebak, Aska memutuskan untuk mandi saja karena hari sudah mulai malam dan mereka juga belum makan. Kalau ada makanan datang, nanti ambil ya. Sudah aku bayar, kata Aska sebelum masuk ke kamar mandi. Aska terbangun di pagi hari dengan wajah tampan yang terlihat segar. Laki-laki itu menatap istrinya yang tertidur membelakanginya. Selimut dan guling yang dia peluk sudah berjatuhan di lantai. Diam-diam Aska menatap wajah cantik itu dan mengecup pipi karamel. Lalu dia segera mandi dan bersiap untuk menghabiskan waktu seharian bersama karamel. Sampai Aksa selesai mandi, Kara masih belum juga bangun dari tidurnya. Aska langsung menyingkap gorden kamar dengan sekali gerakan, berharap sinar matahari yang masuk bisa membuat gadis itu bangun. Merasakan cahaya yang mengusik tidurnya, Kara malah mencari sesuatu yang bisa menutupi matanya. Namun tangan Aska dengan sigap menghalanginya. Mau apa kamu? Buruan bangun, Mel. Nanti saja, Kak. Aku masih ngantuk banget, kata Kara menolak perintah suaminya. Ingat yang tadi malam aku bilang, suami punya hak atas semua tubuh istrinya. Aska bangun dan duduk di samping ranjang. Matanya menatap Kara yang sebenarnya ingin protes tapi tidak punya keberanian. Tapi kakak bikin aku kaget. Aku kan belum siap, Kak. Makanya belajar biar siap. Kara bangun dari tidurnya dan kini berhadapan dengan Aska. Cukup lama mereka sama-sama diam sampai akhirnya terdengar helaan nafas berat yang keluar dari hidung Kara. Ya sudah, tapi pelan-pelan aja, kata Kara yang membuat mata Aska terbelalak.
Aska mendekatkan wajahnya pada Kara yang baru saja mengatakan hal yang membuat Aska bersemangat. Apa gadis itu sudah benar-benar siap untuk bersatu dengannya? Namun satu hal yang mengganjal di pikiran Aska, rasa cinta di hatinya untuk Karamel belum tumbuh. Bukankah jika dia melakukannya sekarang, itu berarti apa yang dikatakan Arsya ada benarnya, bahwa dia hanya memanfaatkan Karamel saja untuk kepentingannya sendiri. Aska tersenyum lebar dan memantapkan hati untuk tidak melakukan tanpa rasa cinta. Apanya yang pelan-pelan? Laki-laki itu mencubit gemas kedua pipi Karamel. Yaitu, katanya kakak mau hak dan kewajiban suami istri. Kara mengerucutkan bibirnya dan memicingkan mata menatap wajah tampan suaminya yang sedang tertawa. Nanti kamu nangis. Gak sekarang, Mel, kecuali kalau kamu minta duluan. Itu artinya kamu nuntut hak dari nafkah batin kamu. Goda Aska. Kara terperangah mendengar jawaban suaminya. Memangnya untungnya apa menuntut hal seperti itu dari suami? Kenapa juga harus nangis? Udahlah, aku mau mandi aja. Aska aneh. Kara bergerak turun dari ranjang dan berjalan santai ke kamar mandi. Aneh karena nggak jadi pelan-pelan maksud kamu, Mel, sahut Aska. Kara memainkan bibirnya sambil manyun-manyun mengejek suaminya. Tidak heran karena tingkahnya memang seperti anak kecil.